Bantu bangun channel aku dengan cara subscribe tombol merah di bawah ya, jangan lupa. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku. Terima kasih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan secara detail apa sih perbedaan antara reseller dan dropship. Dan untuk pembisnis pemula atau online shop pemula, apakah kita harus jadi reseller atau dropship? Nah, aku akan jelasin sedetail-detailnya di video kali ini. Jadi teman-teman jangan di skip ya videonya. Oke, untuk yang pertama aku akan kasih tahu dulu apa itu reseller. Nah, reseller itu adalah orang yang menjual kembali barang-barang dari supplier besar atau online shop besar kepada konsumen atau customer ya. Jadi di sini kita atau online shop baru gitu ya, atau pembisnis pemula biasanya melakukan hal ini, yaitu dengan cara mengambil beberapa produk ke online shop atau supplier lain gitu. Karena kita sebagai reseller itu tidak mungkin mempunyai modal yang besar atau modal yang banyak untuk stok barang banyak. Jadi pengertian reseller itu lebih kurangnya seperti itu ya. Jadi kita ambil barang ke supplier atau online shop yang udah besar kayak gitu. Kita stok 1-3 buah, lalu kita menjual lagi ke konsumen kayak gitu. Nah, aku juga mau ngasih tahu, nggak semua online shop atau brand-brand besar itu membuka reseller ya. Jadi kalian harus pinter-pinter cari online shop mana atau supplier mana yang membuka reseller untuk kalian jual lagi produknya. Jadi nggak semuanya itu online shop itu membuka reseller atau membuka kayak harga reseller untuk produk-produknya tuh dijual lagi sama kalian. Kalau misalkan kalian udah menemukan supplier atau online shop yang menerima kalian sebagai reseller, biasanya mereka itu akan memberikan keuntungan atau memberikan harga reseller. Nah, keuntungannya itu biasanya 3.000 sampai 30.000 kayak gitu, tergantung online shopnya dan suppliernya. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian jadi reseller itu bener-bener untung banget. Kalau misalkan kalian udah menjual 10 barang aja itu, kalian untungnya udah lumayan banget. Oke, jadi contohnya kayak gini. Misalkan kalian udah mempunyai supplier atau online shop untuk kalian menjadi reseller. Nah, kalian mau membeli satu produknya mereka. Nah, biasanya mereka itu akan memberikan harga reseller. Misalkan mereka itu menjual satu baju itu harganya 30.000 dan mereka akan menjual ke reseller itu harganya itu 25.000 per piece. Jadi kalian masih ada untung 5.000 per pieces. Jadi kalau misalkan kalian bisa menjual 10 produk aja, itu tuh untungnya udah lumayan banget dengan kalian tuh cuma jadi reseller aja sih menurut aku. Nah, untuk kalian yang masih bertanya-tanya, bisa nggak sih kita menaikkan harga baju tersebut? Karena aku nggak mau nih keuntungannya cuma 5.000 per piece. Nah, itu kembali ke supplier atau reseller yang kalian jadikan supplier, itu kembali lagi ke mereka. Mereka memberikan syaratnya seperti apa, karena setiap supplier itu memberikan syarat yang berbeda-beda ke resellernya. Jadi ada yang ngebolehin untuk kalian menaikkan harga, ada yang nggak boleh kayak gitu. Jadi menurut aku kalian harus cari supplier yang benar-benar satu visi dan satu misi untuk kalian juga. Jadi kedepannya kalian lebih enak dan lebih nyaman dalam menjalankan bisnis kalian sendiri. Nah, aku ada beberapa tips untuk kalian yang mau mencari supplier yang benar-benar bagus. Untuk yang pertama, tips yang pertama adalah kalian tentuin dulu mau berjualan apa. Kayak gitu, itu jangan sampai kalian tuh kepengen jualan tapi kalian nggak tahu mau jualan apa. Jadi kalian tentuin dulu mau berjualan apa, supaya kalian mencari suppliernya itu gampang ya. Jadi kalian tentuin dulu. Untuk tips yang pertama adalah tentuin apa yang mau kalian jual. Nah, untuk tips yang kedua adalah cari supplier yang benar-benar mempunyai stok banyak atau paling enggak followers banyak kayak gitu. Karena biasanya kalau followersnya itu udah banyak, mereka mempunyai stok yang banyak. Jadi kalian nggak perlu takut untuk kehabisan stok ya. Untuk cara yang kedua adalah seperti itu. Nah, untuk tips yang ketiga adalah cari supplier atau online shop yang udah punya testimoni banyak dari customer mereka sendiri. Karena kita menghindari penipuan ya. Jadi kalian benar-benar harus berhati-hati dan cari supplier atau online shop yang emang banyak testimoninya atau banyak tag ke mereka kayak gitu. Jadi jangan sampai kena tipu untuk tips yang ketiga ini. Untuk tips yang keempat adalah kalau bisa kalian mencari supplier atau online shop yang udah punya store atau toko. Kenapa sih aku saranin ini? Karena supaya kalian itu gampang ngambil barangnya kayak gitu. Dan itu udah dipercaya banget ya, mereka pasti punya stok banyak dan juga mereka nggak akan menipu kayak gitu. Jadi
cukup mencari supplier atau online shop yang punya store atau toko. Tapi kalau misalkan kalian udah cari terus nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting online shop atau supplier kalian itu udah terpercaya ya. Nah, untuk tips yang terakhir atau tips yang kelima adalah kalau bisa cari supplier atau online shop itu yang satu kota dengan kalian. Supaya apa? Supaya itu hemat di ongkir, yang pertama itu. Terus yang kedua, supaya kalian bisa langsung datang ke store mereka atau ke rumah mereka untuk mengambil barang kayak gitu. Jadi lebih mudah dan lebih gampang, juga lebih murah dan hemat di ongkir. Jadi kalau bisa cari supplier yang satu kota dengan kalian ya. Kalau misalkan kalian jadi reseller itu enaknya adalah kalian langsung dimasukkan ke grup ya. Pasti kalian dimasukin ke grup, terus kalian bisa mendapatkan stok mereka kayak gitu yang baru-baru. Terus juga kalian mendapatkan foto produk mereka kayak gitu di dalam grup tersebut, pasti di-share. Nah, enaknya jadi reseller seperti itu. Tapi ada beberapa syarat dari supplier atau online shop itu yang berbeda. Nah, salah satunya adalah contoh, kalian harus belanja 1 juta dulu untuk bisa menjadi reseller mereka. Nah, kalian harus pikirin tuh apakah kalian punya modal atau enggak ya. Ada beberapa supplier atau online shop yang enggak ngasih syarat apa-apa. Jadi menurut aku ini sih yang enak, kayak kalian tinggal ambil aja produknya mereka, misalkan 3 pieces langsung dapat harga reseller. Nah, contohnya kayak di Banana Feel Hijab itu seperti itu. Nah, ada lagi supplier yang memberikan syarat kayak 1 bulan tuh harus ada pembelian di all shop tersebut. Menurut aku ini yang berat, terutama untuk kita para pembisnis pemula atau all shop pemula ya. Jadi tinggal pilihan kalian aja, kalian mau memilih supplier yang seperti apa, itu kembali lagi ke kalian sendiri. Jadi segitu penjelasan dari reseller ya, dan tips-tipsnya kayak gimana. Sekarang kita akan lanjut membahas apa sih dropship itu. Dropship itu adalah sama kayak tadi, kalian cari dulu supplier atau online shop yang membuka dropship ya. Ada beberapa online shop yang nggak ngebuka dropship juga, karena menurut aku itu ribet banget. Nah, ketika kalian udah mendapatkan online shop atau supplier yang membuka dropship, baru kalian di situ melakukan dropship ya. Jadi caranya itu adalah kalian tinggal upload aja produk dari si online shop tersebut atau supplier tersebut ke Instagram bisnis kalian. Nah, setelah itu ketika udah ada yang order, nah kalian tinggal ngomong aja ke supplier kalian kalau misalkan ada yang order. Nah, setelah itu supplier kalian akan mengirimkan dari gudang mereka ke customer kalian pakai nama all shop kalian kayak gitu. Jadi dropship sih lebih gampang daripada reseller. Tapi kalau menurut aku ini tuh nggak worth it gitu untuk jangka panjangnya ya. Biasanya itu dropship itu nggak dapat diskon sama sekali ya, karena supplier kalian yang langsung kirim ke customer kalian, dan kalian pun nggak dapat stoknya mereka. Jadi kalian memang benar-benar harus ngeliatin Instagram mereka, Shopee mereka, supaya kalian tahu nih stok mana aja yang masih ada. Dan itu menurut aku ribet banget. Kalau misalkan reseller kan kalian masuk ke grup ya, dan kalian juga dikasih fotonya. Terus kalau misalkan ada stok yang habis, kalian langsung diinfoin di grup tersebut. Nah, kalau dropship itu nggak sama sekali. Jadi menurut aku sedikit lebih ribet, dan kalian tuh harus benar-benar usaha lebih keras lagi kalau misalkan mau jadi dropship. Nah, tapi untuk kalian yang mau jadi dropship, tenang aja, aku ada tips untuk kalian mau jadi dropship. Kalian bisa melakukan itu di Shopee. Itu mudah banget. Jadi pertama kalian harus cari supplier dulu ya, tentunya yang membuka dropship dan punya Shopee. Nah, biasanya kalau misalkan ada customer kalian yang order, kalian bisa langsung order ke supplier kalian. Dan di Shopee itu udah ada tombol dropship sendiri. Jadi nanti supplier kalian langsung ngirim ke customer kalian pakai nama all shop kalian. Dan itu menurut aku bener-bener mudah banget ya, karena di Shopee itu udah ada tombolnya sendiri. Jadi nggak ribet, dan itu nggak bisa melakukan kesalahan gitu suppliernya. Kan ada ya beberapa supplier yang ngirim dari supplier mereka tapi pakai nama si supplier tersebut gitu, bukan nama online shop kalian. Nah, itu sih hal-hal yang memang diribetkan untuk menjadi dropship. Salah satunya sih itu ya yang bikin ribet banget jadi dropship. Kayak misalkan kita itu nggak bisa memantau supplier kita itu bener-bener ngasih nama online shop kita atau nama mereka kayak gitu. Terus kita juga nggak bisa memantau yang namanya produk gitu, produknya itu dikirimnya sesuai atau enggak.
terus juga produknya bagus atau enggak, terus apakah sesuai warna atau tidak, kayak gitu. Nah, jadi kita bener-bener nggak bisa memantau. Menurut aku itu sih ribetnya menjadi dropship. Jadi untuk kalian bener-bener harus difikirkan dulu kalau misalkan kalian memang mau menjadi dropship. Ada beberapa hari lalu aku tuh menemukan namanya dropshipaja.com. Kalau nggak salah itu punyanya Rico Huang atau Rico Huang gitu. Dan aku itu sering banget nontonin YouTube-nya dia tentang bisnis, dan juga Instagram-nya dia tentang bisnis juga. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi dropship, coba deh ke dropshipaja.com. Aku bener-bener nggak di-endorse ataupun nggak dikasih tahu kayak gitu. Aku bener-bener nyaranin aja untuk kalian yang mau mudah menjadi dropship, coba ke dropshipaja.com. Karena menurut aku Rico Huang itu bener-bener kayak pembisnis besar kayak gitu. Jadi pasti mereka itu tanggung jawab atas produk-produk kamu kayak gitu. Jadi nggak kayak supplier-supplier yang di luar sana ya, untuk orang-orang yang mau menjadi dropship. Jadi itulah perbedaan reseller dan dropship. Tinggal kalian yang memilih, kalian mau menjadi reseller atau dropship. Dua-duanya itu menurut aku bagus dan berpotensi untuk kalian para pemula online shop atau pemula bisnis yang masih baru. Jadi tinggal kalian aja memilih hati kalian mau jadi reseller atau dropship. Kalau misalkan kalian fokus menjalaninya, aku yakin dua-duanya ini berpotensi mendapat penghasilan lebih untuk kalian sendiri. Teman-teman, segitu dulu video dari aku. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka dengan video aku, jangan lupa tombol merah di bawah di subscribe dulu, terus like dan komen. Juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru aku. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung komentar aja di bawah, aku pasti akan balas. Nah, jangan lupa dan ditunggu di video aku selanjutnya ya.